Video kali ini akan membahas soal-soal latihan redoks. Nah, untuk soal yang pertama, ini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya itu oksidator, tentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi dalam senyawa dalam reaksi redoks berikut ini. Untuk soal nomor 1, setiap ada soal seperti ini berarti kita cari bilangan oksidasi masing-masing unsur terlebih dahulu ya. Nah, kalau ada 3 Cu seperti ini, Cu karena dia tidak berikatan dengan unsur yang lain, maka dia unsur bebas, maka dia 0 ya. HNO3 kita bisa bagi seperti ini. O-nya min 2 kali 3 min 6, H-nya itu plus 1, karena senyawa sama dengan 0, artinya N-nya adalah plus 5. Supaya dijumlahkan biar jadi 0 ya. Untuk CuNO3 2. NO3 itu kan min 1. Ya. Karena NO3 itu min 1, Cu-nya itu berapa? Ini kan ada 2 ya. Kayak dibalik kan ini NO2 nih. Berarti Cu-nya adalah 2+. Ini sudah pernah dibahas di ketika menentukan bilangan oksidasi ya. Artinya Cu di sini adalah plus 2. O-nya min 2, kalian bisa kalikan seperti ini. O-nya berarti ada 6. Min 2 kali 6, min 12. Di sini sama dengan senyawa, sama dengan 0. Nah, setiap ada angka di depan atau koefisien ini seperti diabaikan aja ya. Ini berarti plus 2, kemudian dilanjut. Plus 2 ditambah berapa, kemudian dikurangi 12 biar dapat 0. Artinya di sini plus 10. Nah, 10 itu untuk N. N-nya di sini ada 2 ya. Kalau untuk setiap satu berarti bagaimana? 10 bagi 2 plus 5. Nah, ini seperti ini diabaikan aja koefisien 2-nya. O min 2. Ini min 2 sama dengan 0. Berarti di sini N-nya adalah plus 2. H2O biasa ya, ini min 2, 0. Ini plus 1 kali 2 plus 2. Nah, kalau sudah, sekarang kita cari unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita tuh kasih lambang gini, kasih pembatas lah ya. Maksudnya kita cari yang sebelum bereaksi dengan yang sesudah. Kemudian kita pilih unsur yang dia itu berubah, mengalami perubahan. Jadi misalkan kita lihat Cu di sini 0. Kita lihat lagi Cu di sebelah kanan yang Cu juga, maksudnya. Kemudian kita lihat nih, sama-sama Cu, bilangan oksidasinya berubah tidak? Karena dari 0 ke plus 2 artinya dia berubah. Bilangan oksidasinya naik ya, bilangan oksidasinya itu naik. Kalau naik artinya dia namanya oksidasi ya. Oksidasi. Nah, sekarang cari lagi unsur yang dia itu berubah bilangan oksidasinya. Kita cek satu-satu, misalkan H. H di kiri plus 1, di kanan juga plus 1. N di kiri plus 5, di kanan plus 5. Berarti tidak berubah. Ya, di sini 5, oke, di sini 5 tidak berubah. Ada lagi nggak N lagi yang di sebelah kanan? Oh, ternyata ada lagi nih. N yang ini plus 5, tapi di sini ada plus 2. Nah, dari sini kita kasih tanda juga nih, ternyata dia berubah. Ya, kita kasih lambang, tanda, bilangan oksidasinya itu dari plus 5 ke 2. Berarti bilangan oksidasinya turun. Karena turun berarti dia mengalami proses reduksi. Nah, kalau sudah, kita cek lagi yang lain, ada lagi nggak? O-nya min 2. Ini min 2, min 2, min 2. Tidak berubah ya. Kalau sudah, berarti dia termasuk redoks ya. Redoks, dia termasuk reaksi redoks. Kemudian kita mau cari oksidator. Oksidator itu yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi siapa? Yang mengalami reduksi itu kan, ini reduksi nih di sini nih, bagian sini ya. Yang mengalami reduksi itu N. N ini di dalam HNO3, maka kita tulis semuanya dalam senyawa itu kita tulis HNO3. Nah, sekarang reduktor. Reduktor itu yang mengalami oksidasi. Kita lihat yang mengalami oksidasi di sini.
si Cu kan? Ya udah kita tulis di sini Cu. Kemudian hasil oksidasi. Hasil oksidasi itu kita lihat di sebelah, kalau kita mau cari hasil-hasil, itu ada di kanannya tanda panah. Kemudian tidak perlu dibalik ya, hasil oksidasi ya, kita lihat proses oksidasinya ini, hasilnya di mana? Ini kan plus 2 itu Cu. Nah, kita tulis satu paket, satu senyawa. Cu itu di dalam apa? Senyawanya CuNO3 2. Kita tulis seperti ini. Kemudian hasil reduksi, kita lihat lagi reduksinya. Reduksi, kemudian hasilnya berarti di sebelah kanan sana ya. Nah, ini plus 2, si N. N di dalam NO, kita tulis di sini NO. Koefisien ini tidak perlu ditulis ya. Lanjut nomor 2. NaHSO3 plus 2Al seperti ini. Seperti biasa kita cari bilangan oksidasi masing-masing unsur. Ini ada NaH, NaHSO gitu ya. Na gini boleh, Na gini. Nah, menentukan bilog sudah ya. Jadi ini kita cari dulu. Misalkan NaHSO3. Na itu plus 1 ya kan. H juga plus 1, O-nya min 2, ada 3, min 6 sama dengan 0, ini plus 1, plus 1. Plus 2 ditambah berapa? Dikurang 6 biar dapat 0. Berarti di sini plus 4 ya. Bisa juga NaHSO3 itu kan NaHSO3 itu 2 min ya. Nah, berarti kan NaH-nya itu plus 2. Itu juga bisa pakai cara seperti itu. Kita lanjut. 2Al. 2Al, Al ini dia tidak berikatan dengan unsur yang lain ya. Berarti dia unsur bebas. Kemudian NaOH, Na plus 1. O min 2, H juga plus 1. Sesuai ya, dia itu 0 kalau kita jumlahkan. Oke. Na2S, Na-nya plus 1 kali 2 plus 2 sama dengan 0, S juga dia min 2 ya. Golongan 6 biner. Al2O3, O min 2 kali 3 min 6 sama dengan 0. Al di sini plus 6 bagi 2. Plus 3, ini min 2, min 2 sama dengan 0, ini plus 2 ya, dibagi 2 plus 1. Nah, sekarang kita pisahkan gini panahnya. Kita cari siapa nih yang berubah siapa. Kalau kita cek ya, Na di sini 1, di sini juga 1. Berarti nggak berubah. H di sini plus 1. Di sana juga plus 1 ya. Kita lihat lagi S. S plus 4. Di kanan ada min 2. Ini kita batasnya ini ya. Tuh. Kita cari S yang di kanan. Dari plus 2. Dari plus 4 ke min 2. Mengalami apa ini? Bilangan oksidasinya turun ya. Kalau dia bilangan oksidasinya turun, berarti dia mengalami reduksi. Nah, kita cari yang lain. Misalkan Al, kita lihat lagi Al. Oh, Al ternyata dari 0 ke plus 3. Berarti dia berubah ya. Biasanya yang dia itu unsur yang ada bilog, yang dia itu unsur bebas, sama yang tidak unsur bebas, biasanya yang ada unsur bebas ini biasanya dia mengalami perubahan bilangan oksidasi ya. Nah, karena kan dia unsur bebas itu kan selalu 0. Dari 0 ke plus 3 nih. Kita kasih tanda ini dari 0 ke plus 3. Naik ya. Artinya bilangan oksidasinya itu naik. Naik berarti dia namanya oksidasi. Kalau ditanya oksidatornya siapa, berarti yang mengalami reduksi.
Yang mengalami reduksi ini nih. Kita lihat sih plus 4 ya. Plus 4 itu S. S itu di dalam NaHSO3 ya. Na ditulis satu paket. NaHSO3. Reduktor yang mengalami oksidasi. Oksidasi itu si Al ya, nih 0. Berarti kita tulis di sini Al. Duanya diabaikan aja. Hasil oksidasi kita lihat oksidasi. Hasilnya ya, kita tetap lihat oksidasi, jadi tidak dibalik kalau hasil. Berarti di sini plus 3 itu Al ya, satu paket Al2O3. Hasil reduksi, kita lihat hasil reduksi min 2 itu S. Berarti di sini Na2S. Oke. Nah, kalau masih ada yang bingung, misalkan NaHSO3 gimana? Nih ya, kan kalian bisa buat kayak gini, NaHSO3. Bisa dipecahkan jadi NaH sama SO3 2-. SO3 itu kan 2-. Artinya NaH ya ini nanti totalnya akan plus 2 ya. SO3 ini 2- bisa kita cari dari sini juga nih. Tuh. Bisa juga ini min 2 kali 3 min 6 sama dengan karena ion jadi min 4. Berapa dikurangi 4 biar dapat kok ini min 4. Ionnya itu min 2 ya. Biar dapat min 2 gitu. Berarti di sini nilai S-nya ya 4 ya. Sama ya. Jadi bisa pakai cara yang mana boleh. Bisa dipecah dulu atau nggak dipecah, ini kan sama aja ya, Na itu plus 1, H itu udah plus 1. Pokoknya min 2, begitu. Lanjut. Soal nomor 3. Bi2O3. Kita bagi-bagi dulu unsur-unsurnya. Ya, kemudian seperti ini. Bi2O3, O itu min 2 kali 3, min 6, sama dengan 0. Berapa dikurang 6 biar dapat 0? Plus 6 ya. Plus 6 dibagi, Bi-nya ada 2, berarti plus 3. Na golongan 1 plus 1, O aturannya adalah min 2, H juga plus 1. Kalau kita totalkan, sama dengan 0 ya. O-nya ini min 2. Ini min 2, ini plus 1, 0 ya. NaOCl. NaClO ya, ini plus 1. O-nya min 2, kita cari Cl ya. Plus 1, min 2 sama dengan 0. Berarti Cl-nya berapa? Ini Cl kan golongan 7. Berarti dia dapat berapa nih? Plus 1 ya. Plus 1. NaClO itu juga bisa dipecah. Jadi Na plus sama ClO min gitu. Dari ClO min ini kita pecah boleh kayak gini, min 2, ini min 2 sama dengan min 1. Berapa dikurangi 2 biar dapat min 1? Itu plus 1. Nah, ini nanti bisa dilihat di tabel ya, tabel kation anion. ClO itu min 1. Nah, kalau sudah, NaBiO3. Kita tulis di sini Na plus 1, O-nya min 2 kali 3 min 6 sama dengan 0. Bi berarti di sini plus 5 ya, ini plus 5. NaCl ini min 1, ini juga plus 1, sesuai ya. Sama dengan 0. O-nya min 2 sama dengan 0. H-nya plus 1 kali 2 plus 2. Oke, kalau sudah, kita cari yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Bi berapa nih? Kita lihat Bi, berubah tidak? Kita kasih batas biar mudah. Kita lihat Bi di kiri plus 3 dengan di kanan plus 5. Berarti dia bilangan oksidasinya berubah ya. Bilangan oksidasinya dia itu naik. Nah, kalau naik berarti dia
oksidasi, dia mengalami oksidasi. O, kita cari O lagi nih. O dengan yang O di kanan. Min 2 juga. Na plus 1 sama juga. O juga tidak berubah. H sama nggak berubah ya. Na kiri, kanan, plus 1 semua. O-nya, sekarang Cl. Kita lihat Cl, ini plus 1 dengan min 1. Nah, berarti kan dia mengalami apa nih? Dari plus 1 ke min 1. Bilangan oksidasinya turun ya, jadi mengalami penurunan, reduksi. Kalau dia mengalami reduksi ya sudah. Nah, terus kita cari oksidatornya ya. Oksidator yang mengalami reduksi, kita konsen ke reduksi. Ini kan plus 1. Yang mengalami reduksi kan dari plus 1 ke min 1. Kita lihat yang plus 1 itu siapa? Cl. Nah, Cl dalam senyawa apa? Kita tulis semuanya NaOCl. Reduktor yang mengalami oksidasi. Oksidasi ini plus 3 ke plus 5. Si Bi ini ya, berarti kita tulis Bi2O3. Nah, hasil oksidasi kita tetap konsen di oksidasinya ya. Kalau hasil tidak dibalik. Beda dengan oksidator, reduktor itu kebalikannya. Oksidator yang mengalami reduksi. Reduktor yang mengalami oksidasi. Kalau hasil oksidasi ya tetap hasilnya dari oksidasi. Ini kan oksidasi, ini hasilnya plus 5 ini. Yaitu siapa? Si Bi ini. Kita tulis satu paket, NaBi, satu senyawanya, NaBiO3. Hasil reduksi. Hasil reduksi berarti ini ya. NaCl. Dah. Nomor 4. 3AS2. Ini dipindah saja ke sini ya. 28NO. Nah, gitu aja. Sekarang kita buat masing-masing unsur. Gitu. Kita cari S. S itu kan golongan 6 ya. Biner min 2, min 6 sama dengan 0. Ini berarti plus 6 dibagi 2 plus 3. H2O biasa ya, ini plus 1, ini min 2. HNO3 min 2, min 6 sama dengan 0. Ini plus 1. Plus 1 berarti di sini plus 5. Kita tulis plus 5. H3ASO4, O-nya min 2 kali 4 min 8 sama dengan 0. H-nya plus 1 kali 3. Plus 3. AS-nya di sini plus 3 ditambah berapa biar dikurangi 8 biar 0. Plus 5 ya. Ini min 2, min 8 sama dengan 0. Plus 1 kali 2 plus 2. Plus 2 ditambah berapa min 8 sama dengan 0. Berarti di sini plus 6 ya. Ini min 2, ini plus 2. Nah, sekarang kita buat batas. Kita cari yang berubah. AS. AS dari plus 3 ini ke mana nih? Ke 5 ya. Tuh, berubah ya. Ini batasnya nih. Kita kasih lambang, tanda. Kalau dia itu berubah. Bilangan oksidasinya naik. Kalau naik berarti dia oksidasi ya. Ada lagi yang turun nggak? S. Min 2 ke sebelah kanan S. Nah, S juga dia berubah juga nih. Dari min 2 ke 6. Nah, di sini kita tulis lagi ya. Nah, ini bilangan oksidasinya juga naik. Berarti dia mengalami oksidasi juga. Kalau sudah, ada lagi nggak? N ya, nih. H-nya sama, O-nya sama, N-nya. Sekarang kita cek N. N ini ya, plus 5, di sini plus 2. Tuh. Berarti dia ini ya. Bilangan oksidasinya turun. Kalau bilangan oksidasi turun, berarti dia mengalami reduksi. Nah, di sini ada yang mengalami oksidasi itu ada 2 ya.
Walaupun nanti senyawanya sama, cuma nanti hasil oksidasinya yang jadi beda. Nah, oksidator, jadi ada dua maksudnya si hasil oksidasi ya. Sekarang kita masukkan ke sini. Oksidator itu yang mengalami reduksi. Mengalami reduksi kan ini 5 ini N. N itu nih kan di dalam HNO3. Kita tulis HNO3. Reduktor yang mengalami oksidasi. Berarti kita tulis yang mengalami oksidasi siapa? Semuanya ya ini dia. AS2S3. Nah, kalau sudah, kita lihat hasil oksidasi. Ternyata hasil oksidasinya ada dua. Yang pertama ini, yang kedua ini. Kita tulis semua ya. H3ASO4 dan juga H2SO4. Lanjut hasil reduksi. Reduksi hasilnya. Kita lihat sini ya. Berarti di sini kita tulis NO. Dah. Lanjut ya. Nomor 5. Cl2 plus KOH. Nah, ini lebih simpel ya soalnya. Cl2 ini bilangan oksidasinya ingat 0. Ingat dia unsur, molekul unsur ya. Cl2, O2 gitu, jadi dia 0. KOH, KCl, KClO. Nah, kita pecah-pecah gini. K plus 1, H plus 1, O juga min 2 ya. Ini K plus 1, Cl min 1. Ini plus 1, plus 1, O-nya min 2 ya. Sama dengan 0. Berarti Cl-nya plus 1 juga ya. Ini min 2, ini plus 1. Dah. Dah, gitu kan. Kita cari yang berubah. Kita cek coba. Oh, kita kasih batas dulu nih, batasnya di sini. Kita cari yang di kiri, yang Cl. Oh, ini kan O nih. Sorry, ini Cl. Kita cari Cl mana aja. Nah, Cl dari 0 ke sini ternyata dia juga berubah nih ya. Itu 0, ini juga berubah ke min 1. Nah, ternyata Cl berubah lagi. Di sini ada plus 1 nih ya. Berarti dia ini berubah lagi nih ke sini. Nah, ke sini. Ada lagi yang berubah, K-nya tetap, O-nya tetap, H-nya tetap ya. Nah, kita cek yang pertama dari Cl2 ini dari 0 ke min 1, berarti bilangan oksidasinya gimana? Bilangan oksidasinya turun ya. Berarti dia mengalami reduksi. Sekarang yang Cl2 ke KClO. Dari 0 ke plus 1. Bilangan oksidasinya dia naik, mengalami oksidasi. Dah, kita tulis saja hasilnya sekarang. Oksidator yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi, si Cl2 ya, kita tulis Cl2. Reduktor juga yang mengalami oksidasi, berarti sama-sama Cl2. Hasil oksidasi, kita lihat oksidasi, hasilnya ini. Ini kan yang plus 1 ini artinya KClO ini ya, satu paket. Kita tulis KClO satu senyawa. Hasil reduksi ini reduksi, hasilnya min 1 ini jadi KCl. Kita tulis di sini KCl. Nah, kalau kita lihat di sini ada senyawa yang sama nih. Oksidator sama reduktor. Kalau oksidator reduktornya sama, berarti dia mengalami apa tuh? Selain redox, dia juga reaksi apa? Autoredox ya. Nah, ini sudah dibahas juga di video yang sebelumnya, pembahasan yang sebelumnya. Oke, ini penjelasan yang contoh soal ya, yang latihan yang hari apa itu yang kemarin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.